Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah al-amin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa sallama tasliman katsira. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa amalan wa khasyatan ya rabbal alamin. Allahumma faqihna fid din waftah alaina futuhal arifin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan salihan mutaqabbala. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatan min alsinatina yafqahu qawlana. Allahumma amin. Tapi ikhwanul akhwat, a'azzani Allah wa iyyakum. Kali ini merupakan pertemuan kita yang ke-17 dari kitab Khulasah Ta'zimil Ilmi, dan kali ini kita telah memasuki Al-Ma'qidu Ats-Tsaniyah Asyara, yaitu bab simpul poin yang ke-12. Poin ke-12. Di sini Syekh Hafizahullah Ta'ala mengangkat sebuah judul Intikhabus suhbatis salihati lahu. Intikhabu as-suhbatis salihati lahu. Yaitu dalam belajar kita harus intikhab, memilih, mencari as-suhbatis salih, teman yang baik, teman yang saleh, lahu, dalam talabul ilmi. Jadi proses belajar, kegiatan talabul ilmi kita tidak akan sukses, tidak akan maksimal jika kita berjalan sendirian. Sehingga oleh karena itu kita perlu mencari pendamping dalam belajar, mencari teman yang bisa bermanfaat untuk keberlangsungan belajar kita. Nah, sebelum kita lanjut, oleh karena itulah sebetulnya belajar dengan cara tatap muka secara langsung itu harus lebih kita prioritaskan. Kenapa? Karena belajar secara langsung tatap muka, offline, hadir di majelis ilmu, ini lebih memungkinkan bagi kita untuk bisa mendapatkan suhbah salihah, teman seperjuangan yang baik, ketimbang kita belajar secara online. Maka jadikan pembelajaran online itu sebagai alternatif tambahan, atau jika memang kita terkendala kondisi tidak bisa belajar sama sekali secara offline, jangan menjadikan pembelajaran online ini sebagai target utama kita dalam thalabul ilmi. Taib, barakallahu fikum. Paragraf pembuka beliau mengatakan di situ, ittikhaduz zamili daruratun lazimatun fi nufusil khalqi. Beliau buka dengan sebuah kalimat, ittikhaduz zamil, mencari seorang teman, mencari seorang partner, itu merupakan daruratun lazimatun, sebuah kebutuhan yang mendesak fi nufusil khalqi, bagi setiap manusia. Jadi mencari seorang partner, mencari seorang teman, itu merupakan sebuah keharusan, kebutuhan yang mendesak bagi setiap manusia. Ya, kita itu makhluk sosial. Segala sesuatu kita butuh orang lain, termasuk dalam belajar. Kita tidak hanya butuh guru yang mengajari kita, tapi kita juga butuh teman yang saleh, teman yang baik untuk keberlangsungan belajar kita yang lebih baik. Nah, maka kata beliau, fayahtaju talibul ilmi ila muasyarati ghairihi minat tullab. Oleh karena itulah seorang penuntut ilmu membutuhkan teman yang baik dalam proses belajarnya. Jadi seorang talibul ilmi butuh seorang teman, seorang partner, sesama penuntut ilmu dalam kegiatan talabul ilminya. Kenapa kita butuh? Kata Syekh di situ beliau menyebutkan, litu'inahu hadhil mu'asyaratu ala tahsilil ilmi
wal ijtihadi fi talabihi. Kata beliau, karena teman yang baik itu bisa membantu kita, teman yang baik tadi bisa membantu kita untuk bisa mendapatkan ilmu, untuk bisa kita memperoleh ilmu lebih baik, serta ini bermanfaat dikala kita futur, kita bisa semangat pada saat ada seorang teman. Dan ini pasti akan kita dapati. Dalam belajar, mungkin ada yang usianya lebih tua dari kita, namun kok kayaknya lebih encer pemahamannya daripada kita. Setelah kita cari tahu, ternyata beliau lebih rajin belajar daripada kita. Atau kita yang tidak mondok, terkadang kita melihat orang yang sudah sepuh atau jauh lebih berumur dari kita, namun beliau tidak pernah absen, padahal rumah beliau jauh lebih jauh daripada kita. Nah, kita sementara yang lebih muda, jaraknya dekat, terkadang kita lebih malas. Nah, fungsi dari teman, selain untuk membantu kita bisa mendapatkan ilmu, juga kata beliau, untuk menjaga semangat kita agar tidak futur di tengah jalan. Ini fungsi dari teman. Nah, maka beliau sebutkan berikutnya, وَالزَّمَالَةُ فِي الْعِلْمِ إِنْ سَلِمَتْ مِنَ الْغَوَائِلِ نَافِعَةٌ فِي الْوُصُولِ إِلَى الْمَقْصُودِ. Kata beliau, pertemanan dalam proses menuntut ilmu, az-zamalatu fil ilmi, pertemanan dalam proses belajar, jika pertemanan tersebut murni hanya untuk belajar, terbebas dari hal-hal keburukan, maka kata beliau nafi'atun. Pertemanan ini merupakan sesuatu yang bermanfaat. Bermanfaat buat apa? Fil wusuli ilal maksud. Bermanfaat untuk bisa membawa kita mencapai tujuan. Untuk bisa menghantarkan kita menggapai tujuan kita dalam belajar. Syaratnya apa? Tapi kata beliau, insalimat minal qawail. Jika pertemanan tersebut terbebas dari keburukan. Maka cari teman jangan yang malas. Cari teman jangan yang tidak mau murojaah. Jangan mencari teman orang-orang yang tidak ada himmah aliyah untuk belajar. Tapi cari yang bisa mendukung kita untuk mencapai tujuan dalam belajar. Nah, barakallahu fikum, kata beliau berikutnya, wala yahsunu biqasidil ula illa intikhaba suhbatin salihatin tu'inuhu. Kata beliau, seorang tidak bisa mencapai tujuannya yang tinggi, seorang nggak akan bisa mencapai tujuan yang mulia, maksudnya ilmu, nggak akan bisa mendapatkan ilmu, illa kecuali intikhaba suhbatin salihatin tu'inuhu. Kecuali setelah dia mau mencari, mendapatkan teman yang saleh, teman yang bisa membantu dia dalam proses belajar. Jadi kalau kita nggak mencari teman yang baik, kita tidak akan bisa berhasil dalam belajar. Nah, maka kata beliau, fa inna lil khalili fi khalilihi asaran. Karena seorang teman itu amat besar pengaruhnya bagi diri kita. Seorang teman, seorang partner dalam belajar itu pengaruhnya besar kepada kita. Apa landasan beliau mengucapkan hal ini? Beliau membawakan hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita lihat bawahnya, rawa Abu Dawud wa Tirmidzi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Diriwayatkan oleh Abu Dawud, At-Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau menyebutkan anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa kata Nabi? Ar-rajulu ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Ar-rajulu ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Kata beliau, seseorang itu tergantung dari agama temannya. Kita itu akan mengikuti bagaimana gaya teman kita beragama.
Kalau teman kita baik agamanya, kita akan baik. Kalau teman kita buruk, maka kita akan buruk agamanya. Begitu juga semangat dalam belajar. Kalau teman kita semangatnya bagus, totalitas, seorang thalib yang tidak manja, maka kita pun akan seperti itu. Tapi ketika kita berteman dengan yang futur, malas, jarang hadir, maka kita pun akan mengikuti jejak-jejak mereka. Nah, maka nasihat dari Nabi, "Falyanzur ahadukum man yakhalil." Maka hendaknya kalian selektif dalam memilih teman. Maka hendaknya kalian selektif, coba lihat-lihat kepada siapa kalian berteman. Itu kata Nabi. Alasan berikutnya, Syekh di sini menyebutkan, kenapa kita perlu mencari teman yang baik dalam belajar. Beliau membawakan perkataan Raghib Al-Asfahani bawahnya. Apa kata Raghib Al-Asfahani? Kata beliau rahimahullah, laisa ya'da'ul jalisi li jalisihi bimaqalihi wa fi'alihi faqat, bal bin nazari ilaihi. Kata beliau, pengaruh seorang teman kepada kita, pengaruh seorang teman kepada seseorang, itu bukan hanya pada ucapan saja, bukan hanya pada perbuatan saja. Jadi pengaruh teman kepada kita bukan hanya ngerubah bagaimana kita bicara dan bagaimana kita berbuat, bagaimana kita bertingkah laku. Tapi kata beliau, bal bin nazari ilaihi. Bahkan seorang teman bisa sampai mengubah mindset kita. Seorang teman bisa merubah sudut pandang kita terhadap memandang sesuatu. Seorang teman bisa mengubah prinsip kita terhadap suatu hal. Jadi ini perhatikan. Ketika kita berteman dengan orang yang mindsetnya duniawi, kemungkinan terbesar kita akan terjerumus pada sudut pandang mereka itu. Namun jika kita berteman dengan orang yang qanaahnya luar biasa, zuhudnya terhadap dunia luar biasa, kemudian himmah terhadap belajarnya tinggi, maka kita bukan hanya ngikutin mereka dari ucapan, bukan hanya ngikutin dari segi perbuatan, tapi mindset kita ini pun akan terbentuk sesuai dengan bagaimana teman kita memandang sesuatu. Ya, itu kata Ar-Raghib Al-Asfahani. Kemudian barakallahu fikum, beliau di sini menyebutkan asas pertemanan. Apa tolak ukurnya? Seorang itu layak menjadi teman bagi kita atau tidak? Beliau sampaikan di situ, wa innama yukhtaru lis-suhbati man yu'ashiru lil fadilati. Kata beliau, sosok yang layak untuk kita pilih sebagai teman, sosok yang tepat untuk kita jadikan teman dalam belajar adalah seorang teman, seorang sosok yang memiliki fadilah, lil fadilati kata beliau. Seorang teman yang memiliki kemuliaan, seorang teman yang memiliki keagungan, seorang teman yang memiliki keutamaan dalam belajar, dalam semangat. Dia punya fadilah. Cari itu. Itu yang jadi patokan. Kata beliau, la lil manfaati. Tidak diukur dari asas kebermanfaatan. Maksudnya kalau kita dekat dia, dia sering bagi kita keuntungan uang. Ketika kita dekat dia, kita sering diberikan hadiah duniawi oleh dia, bukan atas dasar asas manfaat. Atau kata beliau, wala lilladzati. Dan tolak ukur seorang yang bisa kita jadikan teman juga bukan karena lilladzah, bukan karena kesamaan hobi, kesamaan kesenangan. Oh, dia suka hobi tertentu, makanya saya jadikan dia sebagai teman, misalnya. Oh, dia suka bermain bola, misalnya, maka saya jadikan dia sebagai teman. Oh, dia suka motor, misalnya, maka kita jadikan dia sebagai teman. Oh, dia suka passion dengan brand-brand tertentu, maka kita ngikuti dan jadikan dia sebagai teman, bukan itu. Jadi bukan atas dasar manfaat yang kita peroleh dari dia, dan juga bukan atas dasar kesenangan, kelezatan, dan bukan kesamaan hobi. Tapi apa? Lil fadilati. Kita jadikan orang sebagai teman itu karena keutamaan, kemuliaan, keagungan, kebaikan yang dia miliki. Itu kata beliau.
Fa inna aqdal mu'asyarati berikutnya yubramu ala hadhil matalibis salasah. Beliau pertegas lagi, sesungguhnya ikatan pertemanan itu tidak lepas dari tiga hal tadi. Ikatan pertemanan tidak lepas dari tiga hal tadi, yaitu fadilah, keutamaan, kemuliaan, wal manfaati, kemudian kemanfaatan, kemudian wal ladzati, yaitu hobi, kesenangan, kelezatan. Kita dapat tiga-tiganya, misalnya seorang yang punya keutamaan, kemudian bisa memberikan manfaat, keuntungan bagi kita, dan memiliki kesamaan hobi, kesenangan yang sama, ini mungkin bagus. Tapi jika tidak ada, maka cari yang punya fadilah, keutamaan. Tapi barakallahu fikum, itu asas pertemanan, kata beliau. Kemudian, dzakarahu syaikhu syuyukhina Muhammad Al-Khadir Ibnu Husain fi Rasailil Islah. Hal di atas tadi, kata beliau, sebagaimana disebutkan oleh gurunya, guru-guru kami, yaitu Syekh Muhammad Al-Khadir bin Husain dalam kitab beliau, Rasailul Islah. Ya, kemudian barakallahu fikum, selanjutnya, nasihat dari Syekh, fantakhib sadiqal fadilati zamilan, fa innaka tu'rafu bihi. Nasihat dari Syekh, saran dari Syekh, kemudian ajakan dari Syekh, fantakhib, maka pilihlah, maka carilah, sadiqal fadilati zamilan, seseorang yang memiliki keutamaan sebagai teman. Maka pilihlah, carilah seseorang yang memiliki keutamaan, kemuliaan sebagai teman. Cari mereka-mereka yang punya keutamaan, cari mereka-mereka yang punya kemuliaan, cari mereka yang etikanya bagus, adabnya luhur, jadikan mereka sebagai teman. Kenapa? Kata Syekh, fa innaka tu'rafu bihi. Karena sisi lainnya, kata Syekh, kita akan dikenal dengan sosok teman kita tersebut. Karena kita akan dinilai dari sosok teman kita tersebut. Kalau teman kita baik, maka kita akan dikenal baik. Namun kalau kita berteman dengan orang buruk, maka tidak salah juga orang lain menilai kita juga sebagai orang yang buruk. Baik. Kemudian beliau tutup bab ini, ma'kid ini, dengan membawakan perkataan Al-Imam Ibnu Mani' rahimahullah dalam kitab beliau Irsyadut Tullab. Kata beliau di situ, maqala Ibnu Mani'in rahimahullah fi Irsyadut Tullab. Berkata Imam Ibnu Mani' rahimahullah dalam kitab beliau Irsyadut Tullab, wa huwa yusi talibal ilmi. Dan di sini konteksnya beliau sedang menasehati para penuntut ilmu. Apa nasihat dari Al-Imam Ibnu Mani' rahimahullah? Dan jadikan ini sebagai nasihat kita. Bagus ini. Jadikan ini sebagai standar kita berinteraksi dengan orang lain. Apa kata beliau? Wa yahdar kullal hadar min mukhalatatis sufaha. Kata beliau, hati-hati, sangat hati-hati. Jangan sampai kita mukhalatatis sufaha, berteman dengan orang jahil. Jangan sampai kita berteman dengan orang jahil, akrab sama orang jahil. Kalau sebatas bagaimana kita berinteraksi, komunikasi normal, nggak masalah. Tapi jadikan dia sebagai teman, sebagai karib yang dekat, sebagai sahabat, itu jangan, kata beliau. Juga jangan sampai kita berteman, bergaul, akrab dengan ahlil mujun, orang-orang yang gila. Artinya bukan gila secara mental, bukan. Tapi ada orang waras, orang sehat, namun dia berperilaku seperti orang gila. Ma'ruf lah ini. Seperti yang suka ketawa-tawa di tempat umum dengan terbahak-bahak, berbuat perbuatan seperti anak kecil, misalnya. Jangan demikian. Juga kata beliau, hati-hati, jangan sampai kita berteman dengan, berinteraksi, berkumpul, akrab dengan siapa? Waqahati. Ya, berikutnya kata beliau, barakallahu fikum, jangan sampai kita berteman, akrab dengan wal waqahati, yaitu orang yang
sedikit adabnya, bahkan orang yang tidak beradab. Jangan sampai kita seperti itu. Kemudian juga jangan kita berinteraksi dengan wasayyi'is sum'ah, yaitu orang yang memiliki reputasi yang buruk. Misalnya dia dikenal sebagai zina, waliyadzubillah. Dia dikenal sebagai koruptor, dia dikenal sebagai pencuri, dia dikenal sebagai dukun, dia dikenal sebagai pembegal misalnya. Jangan nimbrung dengan mereka. Juga jangan berteman dengan aghbiya, yaitu orang-orang yang gobi. Gobi itu orang yang tumpul. Wal bulada, mirip dengan jahil, sufaha, mirip dengan aghbiya. Namun ini lebih parah lagi, yaitu orang-orang yang dungu, mohon maaf. Jangan sampai kita berteman dengan mereka. Dan boleh sebutkan alasannya kenapa kita nggak boleh berteman dengan mereka-mereka tadi. Fa'inna mukhalatatahum sababul hirmani wa syaqawatil insan. Karena akrab dengan mereka, berteman dengan mereka, bersahabat dengan mereka, ini merupakan suatu sebab kita terhalangi dari suatu kebaikan. Dan ini juga sebagai sebab syaqawatil insan, kebinasaan seseorang. Ya, intinya barakallahu fikum, di makkit ke-12 ini, Syekh menasihati kita, jika kita sebagai penuntut ilmu, jangan sendirian berjalan, harus mencari seorang teman, harus mau nggak mau. Dan teman yang kita jadikan sebagai sahabat bagi kita, itu bukan semua orang, tapi mereka-mereka yang memenuhi kriteria teman yang soleh, yang parameternya adalah mereka memiliki keutamaan, kemuliaan dari sisi poin-poin sebagai penuntut ilmu. Wallahu a'lam bishawab. Barangkali ini yang bisa kita bahas. Berikutnya nanti kita masuk ke makkit ke-13. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.